Dan juga di atas itu dulunya kemungkinan dan suku ada lingga yang berbentuk kelamin laki-laki yang tingginya hampir 2 meter, kalau nggak keliru 192 cm, itu yang sekarang di Museum Jakarta. Bentuknya di situ ada relief. Angka tahun atau Condro Sengkolo dibangunnya Candi Sepuh ini itu di Gapura yang pertama, itu yang berbunyi Gapura Buto Aban Wong atau Gapura raksasa makan manusia. Berarti Gapura itu angka 9, raksasa itu angka 5, makan itu angka 3, manusia angka 1. Jadi kalau diurutkan dari depan 1, 3, 5, 9 Saka atau 1437 Masehi. Jadi dibangun dari saat kerajaan Majapahit yang sudah mulai pudar atau runtuh itu. Kemungkinan zaman Belanda sudah dipugar oleh pemerintah sendiri, dipugar sekitar tahun 80-an, tapi cuma sedikit. Terus pugar total hampir semuanya ya baru tahun ini. Dan juga di atas itu dulunya kemungkinan dan suku ada lingga yang berbentuk kelamin laki-laki yang tingginya hampir 2 meter, kalau nggak keliru 192 cm, itu yang sekarang di Museum Jakarta. Bentuknya di situ ada relief seorang laki-laki dengan lingganya, tapi yang di atas cuma lingganya menjulang tinggi gitu. Tapi membawanya ke sana saat masih pemerintahan Belanda dulu. Ya, juga di Gapura pertama itu yang sangat unik, di lantainya itu ada relief bertemunya antara lingga dan yoni, atau bertemunya antara Dewa Siwa dan Dewi Perwati yang disebut sebagai lambang kesuburan. Terus yang di teras kedua, kita masuk Gapura kedua, itu ada relief pandai besi. Jadi di situ digambarkan seorang pandai besi yang menempa keris. Itu ada yang melambangkan bahwa itu adalah sosok Bima atau seperti gambaran relief Bima. Terus tengahnya lagi ada Bathara Gana atau Ganesha yang melambangkan pengetahuan spiritual, kecerdasan. Juga di belakangnya lagi itu ada sosok orang yang membantu membangkitkan bara api dengan ububan itu. Jadi intinya Bima itu lambang kekuatan, Ganesha lambang kecerdasan, pengetahuan, juga kebersamaan. Jadi di pelataran kedua atau tengah-tengah kehidupan ini kita berkarya atau menginginkan segala sesuatu, harus 3 unsur itu harus disatukan, antara kekuatan, kecerdasan atau pengetahuan, juga kebersamaan gitu. Jadi nenek moyang kita itu menggambarkan segala sesuatu, nggak mungkin nggak ada makna, pasti ada tujuan. Terus yang terakhir kita di pelataran yang ketiga ini bangunan banyak cerita-cerita yang semi sakral atau banyak cerita tentang Kidung Sudamala, tentang Garudia. Itu ada kaitannya dengan peruwatan menurut relief yang ada. Sebelah utara itu ada jajaran relief Kidung Sudamala.
Jadi relief itu menceritakan tentang Dewi Durga yang dikutuk oleh Dewa Siwa karena melakukan sebuah kesalahan di Swarga Loka, akhirnya dikutuk diturunkan ke dunia menjadi seorang raksasa. Itu singkat-singkatnya, yang di situ Dewa Siwa berkata, suatu saat kamu akan bertemu seorang kesatria yang bisa menyempurnakanmu dari kutukanku, yaitu bernama Sadewa atau Raden Sadewa. Ceritanya itu ada 4 panel sampai 5 itu. Yang pertama, Dewi Durga meminta ke Sadewa untuk diruat kembali menjadi seorang dewi, tapi karena dia seorang bersalah, Sadewanya nggak mau. Akhirnya cerita singkatnya, Sadewanya itu diikat di sebuah hutan. Jadi dia tampak diikat gitu di sebuah hutan yang namanya Alasetro Gondomayit, atau hutan yang sangat menakutkan. Bahkan di situ digambarkan ada relief hanya kepala, hanya ada tangan, itu menggambarkan hutan yang menakutkan. Akhirnya dengan diikatnya si Sadewa itu, Raden Sadewa, Dewa Siwa memberi kekuatan ke Sadewa, akhirnya dia mampu mengalahkan Dewi Durga. Dengan kalahnya Dewi Durga itu sudah termasuk disempurnakan atau diruat. Nah, gitu. Akhirnya di relief itu pun sosok yang tadinya gambaran raksasa-raksasa, si Dewi Durga kembali menjadi berbusana yang rapi seperti dewi. Rambutnya juga tidak terurai bagus di situ. Terus dia diberi petunjuk untuk pergi ke sebuah desa yang namanya Parang Alas. Kamu akan menemukan anugerah di sana. Kan Dewi Durga begitu. Akhirnya dia bertemu seorang pertapa buta. Di situ juga ada relief seorang pertapa buta, dan akhirnya setelah dia disempurnakan dari kebutaannya, dia disuruh menikah dengan anaknya. Itu anugerah itu dia mendapatkan seorang istri gitu. Terus yang paling timur ada Bima menusuk seorang raksasa dengan buku Pancanaka. Itu sudah nol. Dari situ juga ada angka tahunnya 1361 Saka. Kalau kura-kura yang di sini ini melambangkan sebagai penumpang Gunung Mandra ini dalam upaya Garuda untuk mengadukan lautan susu untuk mencari air amerta. Relief gajah adalah itu antara gajah dan yang satu, yang kura-kura yang satu itu adalah dua orang bersaudara yang selalu bertengkar. Dia yang dikutuk menjadi gajah dan kura-kura, dia diperbolehkan untuk dikalahkan oleh Garuda. Itu kalau gajah yang ini.